Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Nah, Kak Eko harap semuanya baik-baik saja, gitu ya. Di tengah pandemi ini, Kak Eko harap kita semua tetap mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah, tetap menggunakan masker dimanapun kalian berada, tetap cuci tangan ketika mau makan atau ketika habis dari luar, dari manapun, usahakan tetap sering-sering cuci tangan serta tetap jaga jarak dimanapun kalian berada. Nah, pada kesempatan yang indah pada saat hari ini, Kak Eko akan membawakan satu tema yang berjudul rasakan indahnya memaafkan, seperti itu ya. Nah, kenapa Kak Eko memilih tema ini? Yang pertama, supaya kita memahami bagaimana memaafkan itu dapat membuat diri kita itu merasa lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapat memahami bahwa kalau kita tidak memaafkan akan merugikan diri kita sendiri dan menguntungkan orang yang kita benci, seperti itu. Jadi kita harus memaafkan terhadap orang yang bersalah kepada kita. Oke, yang pertama, apakah adik-adik di sini pernah merasakan sakit hati? Ya, saya rasa kita semua pernah merasakan sakit hati karena kita sebagai manusia itu diberi perasaan oleh Tuhan. Maka dari itu yang membedakan tergantung seberapa parah rasa sakit hati itu ada dalam diri kita, seberapa menyakitkannya rasa sakit hati itu yang membedakan. Tetapi kalau rasa sakit hati itu pasti setiap manusia pernah mengalaminya, seperti itu. Nah, di sini coba ingat-ingat pengalaman kalian, apa yang membuat kalian merasa sakit hati terhadap ketika diperlakukan oleh orang lain. Nah, ketika sakit hati itu, apa reaksi kalian? Apakah kalian ketika disakiti oleh orang lain akibat perlakuan mereka terhadap kita, apakah ada yang marah-marah ketika disakiti, atau ketika sakit hati pergi ke kamar mengurung diri, tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau mandi? Nah, seperti itu. Reaksi setiap orang itu ketika sakit hati itu berbeda-beda. Nah, tergantung seseorang tersebut bagaimana menyikapi rasa sakit hati yang dia alami, seperti itu. Nah, apa keuntungan dan kerugian ketika kita tidak memaafkan? Yang pertama, kita mungkin berharap bahwa orang yang menyakiti hati kita akan merasakan penderitaan yang kita rasakan. Mungkin berharap bahwa tak adanya maaf akan membuatnya tersiksa, namun justru sebaliknya, kita sendiri yang akan tersiksa. Nah, ketika kita berharap bahwa dengan kita tidak memaafkan orang yang memperlakukan kita, maka itu sesuatu yang salah, seperti itu ya. Jadi kita perlu memaafkan, seperti itu. Yang kedua, dengan tidak memberi maaf, kita berharap bahwa orang yang bersalah kepada kita itu tidak menemukan kedamaian, seperti itu ya. Tetapi sayangnya kita lupa bahwa hidup orang tersebut itu tidak tergantung pada diri kita, seperti itu. Jadi mendapatkan maaf atau tidak mendapatkan maaf dari kita sebetulnya tidak terlalu banyak berpengaruh apapun terhadapnya, karena dia dapat memaafkan dirinya sendiri dan berubah tanpa perlu meminta izin dari kita, seperti itu. Yang ketiga, ketika kita membenci seseorang yang telah menyakiti hati kita, karena sulit sekali kita meminta maaf. Jika memang membenci, maka lepaskanlah. Nah, bukan terus menyimpan rasa sakit hati tersebut, bukan malah menyimpan rasa benci tersebut. Nah, karena ketika kita terus menyimpan rasa benci ataupun rasa sakit hati tersebut, itu akan menjadi
suatu memori atau ingatan yang buruk terhadap diri kita, seperti itu ya. Tidak memberi maaf berarti kita terus mengikatkan diri kita terhadap orang tersebut. Sedangkan ketika kita memberikan maaf, kita dapat melepaskan penderitaan itu dari diri kita. Maka dari itu begitu pentingnya memaafkan. Rasakan indahnya memaafkan, karena memaafkan itu akan membuat diri kita menjadi lebih baik, membuat diri kita menjadi lebih damai ketika ketemu dengan banyak orang. Dengan pertemanan kita, dengan keluarga kita akan ada damai sejahtera dalam kehidupan kita, seperti itu. Di dalam Amsal 20 ayat 22 dijelaskan bahwa janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Jelas di sini Allah tahu bahwa rasa dendam, amarah, dan sakit hati akan membawa dampak buruk bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah mengatakan di dalam Amsal 20 ayat 22 tadi, janganlah engkau berkata, aku akan membalaskan kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia yang akan menyelamatkan engkau. Yang artinya bahwa Allah menghendaki kita untuk tidak dikuasai oleh dendam, karena hal tersebut akan menjauhkan kita dari damai sejahtera, seperti itu. Allah menyarankan biarlah hal itu menjadi urusan Allah di hari penghakiman. Dengan cara itulah Allah menyelamatkan kita dari kehilangan damai sejahtera. Nah, mari kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menjauhkan rasa sakit hati, rasa dendam, rasa benci yang ada dalam diri kita, supaya itu dijauhkan dari kehidupan kita. Maka dari itu mudahlah dalam memberi maaf kepada orang yang bersalah kepada kita, supaya kita tidak ada rasa benci, rasa dendam yang berkepanjangan. Ya, sekian materi dari Kak Eko. Semoga menjadi berkat buat anak-anak dimanapun anak-anak berada. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.